أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ada seseorang yang sangat dirindukan datang bertamu, dan bukan datang biasa. Dia membawa banyak kebutuhan yang kita perlukan. Segala kekurangan yang kita miliki bisa dia tutupi. Segala yang kita butuhkan bisa dia penuhi. Dan dia membawa kasih sayang yang sangat kita damba-dambakan. Sekiranya yang kita harapkan itu datang di malam ini, Anda akan tinggalkan atau kita akan sambut? Kita acuhkan atau kita sambut dengan senyuman? Kalau ada sifat seperti itu, maka orang Arab akan menyambutnya luar biasa, ya, melapangkan hatinya, menyiapkan dirinya sehingga yang datang itu bisa nyaman, diterima dan memberikan banyak kebaikan. Maka mereka akan ucapkan marhaban. Marhaban. Kata-katanya disebut dengan marhaban. Apa artinya marhaban? Oh, belum tentu. Kalau belajar bahasa Arab umum boleh begitu, tapi kalau kita ingin analisis belum tentu. Marhaban. Marhaban itu asalnya dari kata rahaba. Rahaba. Sesuatu yang lapang, yang luas. Yang tidak ada celah, tidak ada kendala. Ya. Ada yang cuma luas saja, ya. Maaf, tempatnya luas tapi kotorannya banyak. Ya. Kalau cuma luas saja tapi juga ada masalahnya, itu disebut dengan wasi', wasa'. Ya. Di kadang-kadang bisa bermakna, itu umum maknanya. Bisa luas gak ada masalah, bisa luas ada masalahnya. Ya. Lapangan bola kita sebutkan misalnya al-maidan wasi', tempatnya luas, tapi rumputnya nggak dipotong. Ya. Ada persoalan di situ. Itu wasi', umum, sifatnya umum. Ya. Perhatikan. Tapi kalau sesuatu yang diluaskan, dilapangkan, tidak ada sekat sama sekali, dihilangkan semua sekatnya, dibebaskan, dilapangkan dengan penuh, maka namanya rahaba. Ya? Baik. Usahanya, saya selalu sampaikan, setiap kata yang menunjukkan makna usaha, maka biasanya ditambah tak di depannya. Tak di depannya. Harakatnya fathah. Kalau sudah ada tak, huruf sebelum akhirnya biasanya ditambah dengan huruf ya yang mati. Rahaba, ya. Kemudian tambah tak di depannya. Gampang bahasa Arab ya. Saya belum tulis, Anda sudah jawab. Insyaallah. Tarhib. Lihat ya, kalau ada huruf ya mati, rumus cepatnya, huruf sebelumnya itu umumnya i panjang. Kalau ada huruf ya mati, huruf sebelumnya i panjang. Contoh. Hamzah, dal, ya. Baca. Adi. Itu keterlaluan, gak saya tulis langsung dijawab. Dal, ya, baca. Didi, ya, didi. Ya, gampang ya. Pokoknya Anda setiap menemukan huruf ya, sebelumnya ada huruf, baca saja. Umumnya itu kasrah bacaannya. Karena bahasa Arab kadang-kadang nggak ada harokatnya. Itu rumus cepatnya. Perhatikan. Ketika ditambah tak di depannya, kemudian menjadi tarhib, ini menunjukkan kepada usaha. Usaha. Tarhib usahanya. Marhaban ucapannya. Saat kita akan mudik, yang di rumah mempersiapkan diri, ya. Maaf, rumah yang biasa-biasa kemudian dicat, dilapangkan, dibersihkan karena tahu yang datang ini sangat dirindukan, membawa sesuatu yang diharapkan, dilapangkan semuanya, dilepaskan segala celahnya. Jangankan dirinya, tempatnya saja diperbaiki, dilapisi, diindahkan dan sebagainya. Masya Allah. Ketika datang kemudian diucapkan marhaban. Marhaban itu asalnya bukan selamat datang, bukan. Maksudnya, maaf, saya sudah meluaskan tempat dan keadaan diri saya. Silahkan senyamannya, silahkan masuk. Silahkan bersikap apapun yang Anda inginkan. Saya sudah luas, saya sudah lapang.
usahanya disebut dengan tarhib. Di saat beres-beres, membersihkan rumah, merapikan, melapangkan, meluangkan, itu disebut dengan tarhib. Setelah tamunya datang, kita ucapkan marhaban, tempatnya sudah luas, sudah lapang, sudah siap menerima Anda. Silahkan masuk, lakukan apapun yang Anda inginkan. Bapak Ibu sekalian, setiap datang Ramadan, biasanya para ulama memberikan satu istilah kepada kita dengan nama tarhib Ramadan. Bukan targhib ya. Saya terima poster kemarin tulisannya targhib, itu agak kurang tepat. Targhib ya, targhib. Kalau targhib ini agak kurang jelas ya. Karena targhib itu dalam bahasa Arab dibagi kepada dua bagian. Satu, raghiba fi, artinya suka, cinta ya. Targhibun fi Ramadan, senang dengan Ramadan. Tapi kalau raghibaan pakai an ya. Al-Baqarah ayat 130. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Raghibaan itu artinya benci. Benci. Kalau Anda sampaikan targhib Ramadan itu enggak jelas apa suka atau benci. Dan tidak nyambung maknanya ya. Karena itu yang paling tepat apa? Tarhib. Malam ini kita akan mencoba melakukan tarhib Ramadan ya. Melapangkan hati kita, meluaskan diri kita, mempersiapkan diri kita. Kenapa ini penting? Karena ada orang-orang yang ketika akan datang Ramadan itu hatinya belum siap, belum lapang, belum luas. Saking pentingnya ini turunlah hadis Nabi yang langsung bukan dibawa oleh Nabi sendiri tapi Jibril yang datang. Catat Syu'abul Iman Al-Baihaqi, hadis riwayat Al-Baihaqi, kitab Syu'abul Iman, nomor hadis 1471. Nomor hadis 1471. Bismillah. Saya bacakan hadisnya, perhatikan. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah, semoga Allah meridai kepadanya. Qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami. Perhatikan kalimatnya. Ini di awal-awal beliau ketika akan datang Ramadan. Ya. Sebentar lagi Isya, jadi saya bacakan dulu, nanti kita tafsirkan setelah Isya ya. Ahdirul mimbar, cepat, mendekat kepada mimbar, ya. Dipanggil semua sahabat tuh, ya. Ke dalam Masjid Nabawi. Ayo ahdirul mimbar, mendekat kepada mimbar. Masya Allah. Falamma hadarna, tatkala kami sudah mendekat di mimbar itu, ya, tiba-tiba Rasulullah naik ke atas mimbarnya, dan mimbar Nabi itu ada 3 gundukan, ya. Ada 3 gundukan, jadi disimpan agak tinggi, ya. Setiap Nabi akan naik, jadi gundukan pertama, gundukan kedua, gundukan ketiga. Saat Nabi akan melangkah pada gundukan pertama, tiba-tiba turun malaikat Jibril, menyampaikan satu kalimat, kata Nabi, amin. Sahabat bengong, karena mereka nggak niat dan tidak sadar, ya. Yang kedua naik lagi, kata Nabi, amin. Dan yang ketiga naik lagi, kata Nabi, amin. Masya Allah. Tatkala Nabi sampai di mimbarnya, falamma faragha 'anil mimbar, tatkala beliau sampai di mimbarnya, tiba-tiba turun lagi, nazala. Ya. Setelah di atas, turun lagi beliau ke bawah. Ya. Tatkala itulah sahabat keheranan sampai mereka mengatakan, faqulna ya Rasulullah. Maka kami berkata, ya Rasulullah, sami'na syai'an lam nakun nasma'hu min qablu. Kami telah dengar satu kalimat yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Nabi itu tabiatnya kalau sudah naik ke atas mimbar langsung menyampaikan, kalau tidak tausiah mau'izah hasanah. Tausiah itu kalimat singkat dan padat. Kalau mau'izah hasanah agak panjang berupa nasihat. Ini tidak dilakukan. Cuma amin, 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 tiba-tiba turun lagi. Apa yang terjadi? Maka kata Nabi, perhatikan. Falamma raqitu darajatal ula. Tatkala saya naik pada gundukan yang pertama itu, arada alayya Jibril alaihi salam. Tiba-tiba Jibril alaihi salam turun kepada saya, menyampaikan satu informasi. Perhatikan kalimatnya. Bu'dun liman adraka Ramadhan falam yughfar lahu. Bu'dun, ya. Sungguh celaka dan keterlaluan. Ya. Jadi di bahasa Arab itu ada celaka saja, tapi tidak menunjuk makna terlalu. Itu biasanya diungkapkan dengan kata wail. Ya. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Wailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat, yang lalai dalam salatnya. Itu wail, celaka. Ya.
Tapi kalau celaka sekaligus menunjuk makna terlalu. Ya. Kalau ada orang celaka, ini yang paling terlalu. Ya. Itu bu'dun kalimatnya. Ba'in-dan. Ada bu'dan, ada bu'dun. Ya. Kalau bu'dan itu menunjuk kepada keadaannya, sifatnya. Kalau bu'dun umumnya pada orangnya. Ya. Jadi ada orang yang celaka sekaligus terlalu. InsyaAllah. Bu'dun. Liman atau man adraka Ramadan. Siapa orang celaka dan terlalu ini? Yaitu man adraka Ramadan, orang yang mendapati bulan Ramadan, insyaallah. Jadi Ramadan datang bertamu ke tempatnya, ya, bertamu pada dirinya. Bu'dun, celaka dan terlalu, orang yang mendapati Ramadan ketika Ramadan datang bertamu pada dirinya, ya, di masa dia hidup, tapi masya Allah, lihat ujungnya, falam yughfar lahu, namun tidak mampu diampuni dosa-dosanya di bulan itu. Celaka dan terlalu, orang yang sudah mendapati Ramadan namun tidak mampu, ya, diampuni dosa-dosanya di masa itu. Ramadan tidak mampu menjadikannya terampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa bayangkan, Ramadan datang membawa ampunan penuh, sebulan penuh. Dan hebatnya bukan hanya siangnya, bukan hanya malamnya. Siang malamnya datang dengan ampunan. Masya Allah. Hadis sahih malamnya. Insya Allah kita akan jalan bersama. Mudah-mudahan usia kita sampai pada masa itu. Ya. Malam Kamis sudah kita akan mendapati hadis Nabi Al-Bukhari. Kitab Siyam, nomor hadis 37. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tidak ada kalimat paling indah selain hadis ini. Perhatikan. Man qama Ramadana, siapapun yang bangun menunaikan qiyam Ramadan, yang kita sebut dengan tarawih itu, imanan, dia lakukan karena Allah, yakin dengan Allah, ikhlas, bukan karena yang lain. Dia tidak datang bukan karena imamnya, bukan karena yang kultumnya bagus, bukan karena masjidnya enak, bukan, tapi dia lakukan karena Allah. Dimanapun situasinya dia mencari yang terbaik karena Allah yang meminta. Di ukurannya bukan dunia, ukurannya Allah. Ya. Walaupun masjidnya biasa-biasa saja, tapi bacaannya mendekatkan dia dengan Allah, dia akan kejar. InsyaAllah. Imanan namanya. Tapi poinnya, wahtisaban. Di sela-sela rakaatnya, dalam sujudnya, dalam duduk di antara saat dia sebelum bangun, ihtisaban. Dia bermuhasabah. Menghitung dosanya. Mengingat-ingat sampai malam itu apa yang salah. Berlinang air matanya saat beristighfar itu, sambil Nabi membaca, Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya pernah sampaikan dalam bahasan yang lalu, ya. Jadi saat Anda mengucapkan Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf, itu kita bayangkan kesalahan kita itu apa sampai malam itu. Barangkali saat Anda berangkat, maaf, ada yang salah dengan orang tua yang belum pernah disapa. Jalan sudah tertati-tati, rambutnya sudah memutih, belum pernah disapa selama hidupnya. Ada orang tua dengan anak yang tidak pernah tegur sapa, Masya Allah. Ada suami istri yang pernah bersebangan, dengan anak-anak belum pernah bertemu. Barangkali Anda datang menunaikan sholat, tapi Anda masih punya masalah. Maka tangisi itu, linangkan air mata kita, ingat-ingat itu saat mengalir air mata kita, diingat semua dosa sampai malam itu. Perhatikan kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ma taqaddama min dhanbi. Ma itu harfun mausulun yadullu 'alal 'amiyah. Ya. Isim mausul, kata benda yang menunjuk pada keadaan tapi tanpa batasan. Apapun itu, ya. Ghufira lahu, ghufira, telah diampuni. Pakai madhi, bentuknya past tense. Ya. Kalau bentuk past tense itu nggak usah ditanya, pasti artinya. Pasti dari Allah. Ya. Karena itu setiap kalimat menggunakan bentuk past tense dan bentuknya pasif, itu pasti menunjukkan makna yang kuat. Karena itu perintah puasa dibentuk dengan past tense, bentuknya pasif. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, bukan kataba. Ya. Kalau kataba masih biasa. Kalau kutiba itu sudah sangat menekankan, gak usah tanya, itu pasti Allah yang mewajibkan. Ghufira, jangan tanyakan lagi. Ghufira lahu, pasti diampuni baginya. Apa yang diampuni? Apapun dosanya. Taqaddama, yang telah lalu. Min dzambi. Allah, Anda punya dosa dari mulai balik sampai Anda hadir tarawih, menangisi dosa kita di situ, berlinang air mata kita, mengingat kesalahan-kesalahan kita, itu gugur semua dosanya sampai dengan malam itu. Kurang apa lagi? Tiba-tiba Anda mimpi, tertidur, ya, pasti mencela orang juga, misalnya lupa kita, gibah, membicarakan orang. Tadinya bagus pertanyaannya, mana saudara kita yang tadi gak kelihatan di masjid? Iya ya, dicari-cari kemudian muncul aibnya.
Saat sahur sambil makan, orang istighfar ini membicarakan orang lain. Allah tidak ingin siangnya hadir dia punya dosa itu. Jangan tunggu sampai sebulan selesai. Siangnya ditunggu lagi oleh Allah. Yang punya dosa dari mulai malam tadi sampai dengan siangnya, hadisnya muncul lagi. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sama. Malamnya punya dosa, siangnya puasa. Dalam puasanya dia beristighfar kepada Allah. Lakukan karena Allah, mengingat dosa-dosanya. Maka Allah tidak biarkan dia di siang itu punya dosa. Diampuni semua dosa yang telah dia berlalu. Hadirin, itu berlangsung selama sebulan. Itu berlangsung selama sebulan. Karena itu Jibril sampai menyampaikan pada Nabi, kalau ada Ramadan datang membawa peluang ampunan, pahala dilipat gandakan. Anda sekarang baca Quran, itu satu hurufnya cuma 10 pahala. 10 kebaikan. 10 kebaikan. Hadisnya sahih. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, dia dapat 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, kata Nabi. Walakin alifun harfun, alif satu huruf. Lamun harfun, lam satu huruf. Mimun harfun, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya dapat 10 kebaikan. Anda baca alif lam mim sekarang, dapat 30 poinnya. Pahala kebaikan. Nanti kita lihat di akhirat, bukan sekarang. Tapi Anda baca di Ramadan, hadisnya kunsi Al-Bukhari, Kitabus Siyam, nomor hadis yang ketiga. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan, saya lipat gandakan, kata Allah, 10 kali lipat hari biasa. Anda baca satu huruf di malam Ramadan atau di hari Ramadan, maka 10 kali lipat hari biasa. Ini alif 10 hari biasa. Ramadan kali 10 lagi. Anda dapat 100. Tidak cukup sampai di situ. Bertepatan dengan Lailatul Qadar kita baca. Karena itu saya pesankan dari sekarang, jangan tinggalkan malam Ramadan kecuali Anda baca Quran, walaupun hanya 1 ayat. Walaupun 1 ayat, kita tidak tahu, barangkali itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Bertepatan baca dengan malam itu, Masya Allah. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairun. Itu sama nilainya dengan baca Quran 1000 bulan. Dikonversi 80 tahun. Jadi kalau Anda baca alif lam mim malam itu bertepatan sama, lantas kita tertidur misalnya, itu sama dengan baca alif lam mim 80 tahun tanpa henti. Ramadan, tidak ada bulan lain kecuali Ramadan. Karena itu kata Jibril, Ramadan sudah datang ke hadapannya. Orang lain diwafatkan sebelum Ramadan. Allah. Saya ingat betul itu tahun lalu ya. Ada Pak Sudik, duduknya selalu di sini tuh. Ya. Beliau pakai jaket kuning ke orange, ya, agak orange. Datang, usianya sudah 79 tahun, tapi semangatnya luar biasa. Iktikaf bangun yang paling pertama awal-awal, setoran Quran di awal. Orang datang 10, beliau bawa 20. 10 hari iktikaf, alhamdulillah hafal kurang lebih 3 juz Al-Quran. Usia 79 tahun. Saya katakan jangan tunggu Ramadan tahun yang akan datang. Hafalkan sekarang sebelum meninggal. Karena saat meninggal itulah penghafal Quran akan dimuliakan oleh Allah. Beliau hafalkan dengan kuat, luar biasa. Sesuai kemampuannya mendekat kepada Allah. Selesai Ramadan barangkali bertambah. Bapak Ibu sekalian, 2-3 bulan yang lalu dipanggil oleh Allah di hari Jumat. Saat kami sedang berkhutbah, dapat SMS, beliau meninggal. Masya Allah. Yang datang teman-teman etikafnya, yang menengoknya, mengantarkannya. Kurang apa lagi? Antum ada di mana? Hai, bersiap dari sekarang. Bersiap dari sekarang. Karena itulah kata Jibril, sangat keterlaluan mu'dun. Terlalu dan celaka orang. Sudah didatangkan Ramadan, Pak Sidik barangkali diambil karena bekalnya sudah cukup. Masya Allah. Dosanya barangkali sudah gugur, amalnya sudah banyak, bekalnya sudah ada. Antum, Masya Allah, diberikan usia sampai sekarang Quran barangkali belum tersentuh untuk baca. Dosa masih berliput. Didatangkan Ramadan untuk mengampuni dosa kita. Nggak mau juga, disepelekan. Ramadan datang bawa ampunan, bawa pahala berlipat, kemudian kita abaikan. Yang paling luar biasa ada yang mengusirnya. Tidak usah datang, silakan pergi. Ya. Apa ini Ramadan? Saya tidak bisa makan lagi siangnya. Kenapa harus repot? Ya. Ayo kita minum, ayo kita makan. Itulah yang luar biasa. Itulah yang luar biasa. Jadi sangat keterlaluan kata Jibril kalau ada orang datang Ramadan kepada dirinya, tapi kemudian dia abaikan. Falam yughfar lahu. Kita diwafatkan sampai malam ini. Maaf, ada yang diwafatkan sampai malam ini tidak bertemu kita. Dan kita dihidupkan sampai dengan malam ini. Mungkin ketemu Ramadan lusa nanti. Barangkali menurut Allah, saking sayangnya Allah pada kita, ada Ramadan tahun lalu yang belum sempurna. Karena itu jangan sampai Anda termasuk pada hadis ini ketika diberikan kesempatan yang akan datang. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Sadaqallahul azim.